Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Puji Tuhan, semuanya sudah siap. Saatnya kita berdoa loh, Vanessa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kita berdoa pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji-Mu Tuhan. Tuhan sertai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Anak-anak, siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Boleh angkat tangan? Hey! Waduh, loh ada yang malu-malu enggak mau angkat tangan. Ayo, sekali lagi loh saya tanya, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Boleh angkat tangan? Ya, loh Setiwi senang jadi anak Tuhan. Loh Vanessa? Senang banget. Hari ini loh Setiwi mau mengajarkan satu lagu baru. Judulnya Oh Senangnya. Lagunya seperti ini ya. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kalau engkau percaya Yesus anak Allah, pasti kau dapat sukacita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Mudah kan lagunya? Sekarang Lo Setiwi mau ajari anak-anak pakai gerakannya. Ikuti Lo Setiwi dan Lo Vanessa. Siap ya? 3, 2, 1. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya, oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kalau engkau percaya Yesus anak Allah, pasti kau dapat sukacita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekali lagi. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kalau engkau percaya Yesus anak Allah, pasti kau dapat sukacita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan.
Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Allah. Hari ini kita juga mau bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kita senantiasa. Baik pada waktu apa Lose? Pada waktu susah, pada waktu sedih, pada waktu senang. Selalu ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Anak-anak kita bikin gerakan seperti sungai gini ya nanti ya. Yuk ikut-ikut Lose TV ya dan Lose Vanessa. Kita nyanyikan Kasihnya Seperti Sungai dari versi yang lambat ke versi yang cepat. Oke? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Siap ya, makin cepat ya. Yuk, anak-anak berdiri semua. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Siap-siap makin cepat ya. Siap-siap. Kasihnya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Puji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak. Sekarang saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Tapi kita harus berdoa dulu ya. Mohon pimpinan Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan bantu Lause Cindra yang akan membawakan firman hari ini. Dan juga bantu anak-anak supaya bisa berkonsentrasi selama pelajaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mendengarkan dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelumnya kita tebak-tebakan dulu ya. Lause akan memberitahu kalian ciri-ciri sebuah binatang. Nanti kalian tebak ya. Ayo kita mulai. Nah, dia ini warna air di atas teratai gitu kadang-kadang ya, lompat sana sini. Ayo, binatang apa? Ya benar, katak. Iya. Nah, binatang berikutnya ya. Ngung, malam hari suka datang ya. Terus kemudian kamu digigit. Yut, rasanya gatel banget. Binatang apa ini ya? Kecil sekali. Bagus, nyamuk. Iya, nyamuk. Siapa yang sayang nyamuk? Pasti kok ada nyamuk. Cepot ya. Anak-anak, sekarang ada lagi. Dia ini sukanya berada di tempat-tempat yang jorok. Terbang ke sana ke sini, lantas dia akan nempel di makananmu. Lantas kamu makan, kamu bisa sakit perut loh. Binatang apa ini? Ayo siapa tahu? Iya betul,
namanya lalat. Siapa yang suka lalat? Nggak ada ya, pasti nggak mau. Nah, ini lagi binatang ya. Bunyinya begini. Mu, mu. Dia memproduksi susu loh buat kalian badan sehat. Dan ada dagingnya yang bisa kita makan buat steak. Binatang apa ini? Siapa yang tahu? Yes, betul. Sapi ya atau lembu. Satu lagi. Langsung pikir apa ya? Oh, begini. Warnanya hijau juga, ya. Tapi dia kecil gitu, agak kecil. Suka makan daun-daunan, terutama daun-daun yang masih muda. Kaki belakangnya lebih panjang dari yang depan. Nah, dia suka makan begini. Apa ya? Siapa tahu? Bagus, belalang. Nah, anak-anak, binatang-binatang ini pernah loh dipakai Tuhan untuk membuat tulah bagi sebuah bangsa. Anak-anak mau tahu ada di mana ceritanya? Ya, ada di dalam Alkitab, Keluaran pasal 7 hingga 10. Anak-anak bisa baca di rumah. Ya, alright. Now, sekarang begini. Langsung mulai firman Tuhan. Anak-anak siap-siap ya, duduk yang manis. Musa dan Harun diutus oleh Tuhan untuk menghadap Firaun, raja Mesir. Musa bilang, Tuhan aku takut loh, aku tidak bisa bicara. Maka Tuhan bilang, Musa jangan takut, aku akan mengajak Harun untuk menemani kamu ya. Jadi jangan takut, pergilah ke Firaun. Kemudian mereka berdua datang ke istana Firaun. Musa menyampaikan pesan Tuhan. Begini pesannya. Firaun, Allah mengutus aku untuk datang membawa bangsa Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Mereka akan diajak untuk beribadah kepada Allah mereka. Firaun pikir, langsung bilang, tidak bisa, gak boleh saya nanya pergi, gak boleh ya. Kalau begitu Tuhan akan menghukum kamu loh kalau kamu gak taat. Dia tetap tidak mau. Anak-anak, besok paginya Musa dan Harun menemui Firaun di Sungai Nil. Ya, di sana Musa mengatakan lagi perintah Tuhan, tapi Raja Firaun tidak taat, gak mau dengar. Baik, kalau begitu Tuhan akan menghukum kamu. Harun mengambil tongkatnya dan kemudian memukul air yang ada di Sungai Nil, maka air itu seketika menjadi darah. Tempat-tempat air semua juga jadi darah. Jadi di Mesir itu baunya tidak enak ya. Anak-anak pernah tahu bau darah? Ya pasti gak enak. Dan juga bagaimana bisa minum? Kan airnya jadi darah. Wah, kemudian Firaun cepat-cepat panggil Harun dan Musa. Baik, aku mau. Gak apa-apa, aku mau taat kali ini. Ya. Kemudian Musa mengatakan, ya boleh. Akhirnya Tuhan mengabulkan. Air itu berubah kembali menjadi air seperti semula. Jadi bisa diminum. Tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Jadi dia gak taat. Sudah mengingkari janjinya. Kemudian Tuhan mengutus Musa. Mengatakan hal yang sama lagi kepada Firaun. Tapi Firaun tidak mau dengar. Maka Harun memungkulkan tongkatnya ke air sungai. Kemudian muncul banyak kata-kata. Di mana-mana ada kata, anak-anak. Di tempat tidurnya raja, di istana raja, di rumah semua bangsa Mesir ada kata. Bisa bayangkan kalau ada kata-kata di mana-mana. Pas ngeri ya, dan jorok juga. Nah, setelah itu Firaun bilang, ya kalau gitu aku mau dengar, aku akan mau izinkan bangsa Israel. Nah, setelah kata-kata ini pergi semua, Firaun keras lagi hatinya. Maka Tuhan memberikan tulah yang lain. Kali ini Tuhan memberikan tulah nyamuk yang sangat banyak di seluruh Mesir. Semua orang digigiti nyamuk, gatal semuanya.
Aduh, sampai garuk-garuk ternak juga digigit nyamuk. Kira-kira enak enggak ya? Pasti enggak enak ya. Akhirnya Fir'aun juga panggil lagi Musa. Musa, baiklah kamu boleh bawa bangsamu keluar dari sini. Nah, setelah nyamuknya pergi, dia keras kepala lagi, tidak mau lagi mendengarkan perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum. Itulah yang keempat. Ini berupa nging lalat di mana-mana, anak-anak sungguhan di makanan, di istana Mesir, di seluruh tanah Mesir lalat banyak berdatangan. Sampai kelihatannya tidak sehat ya. Coba bayangkan kalau kalian banyak lalat di rumahnya, pasti kalian sudah kipas-kipas. Ini banyak sekali. Anak-anak, kemudian apa yang dilakukan Fir'aun? Fir'aun memanggil Musa dan Harun lagi dan berjanji akan taat dan membiarkan bangsa Israel pergi. Tapi ternyata juga enggak taat. Memang dia ini keras kepala. Setelah lalatnya pergi, kemudian dia masih tidak taat. Tuhan mendatangkan sakit sampar pada binatang. Jadi binatang ini ada banyak luka-luka, semua ternak yang ada di Mesir sakit semua. Oh ya, yang ngomong-ngomong ya, yang di Israel bagaimana? Tuhan memelihara umat Israel. Jadi banyak perbedaan ketika mereka menderita, orang Israel tidak menderita. Ya, orang Israel tetap hidup seperti biasa, ternaknya sehat, tapi orang Mesir ternaknya banyak sakit sehingga banyak mati. Nah, begitu seterusnya. Kemudian Tuhan juga membuat sakit barah pada orang-orang Mesir. Jadi lukanya ini melepuh-lepuh kulitnya anak-anak. Kalian tahu kalau misalnya kalian kena api atau kena air panas, kalian akan melepuh. Nah, kalau luka ini sangat perih. Rakyat Mesir semuanya sakit kulitnya. Ada melepuh-lepuh semuanya kulitnya, berisi air, dan ini sangat sakit anak-anak, sangat perih. Apalagi kalau lukanya meletus, ya pasti perih. Tapi Tuhan tetap menjaga dan memelihara orang Israel. Anak-anak, Fir'aun tetap pada pendiriannya, tidak mendengarkan kata-kata Tuhan. Akhirnya Tuhan mendatangkan hujan es. Di Mesir tidak pernah ada hujan es sebelumnya. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada Fir'aun bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang benar yang patut disembah. Di rumah-rumah orang Mesir ada hujan es yang sangat dingin. Kemudian Fir'aun berjanji mau melepaskan bangsa Israel. Tapi janjinya hanya palsu belaka. Dia tetap tidak taat. Akhirnya Tuhan mendatangkan binatang belalang. Binatang belalang ini makan semua hasil panen mereka. Sehingga tidak ada satu pun hasil panen yang tersisa. Anak-anak bisa bayangkan kalau tanahnya penuh belalang, makan semuanya, makan semua tanaman yang ada. Nah, pasti panennya bisa gagal. Kemudian Fir'aun memanggil Musa lagi. Dan kali ini Tuhan mengizinkan memanggil angin yang sangat kencang dan membawa belalang ini pergi. Anak-anak, tapi Fir'aun tetap tidak mau taat. Dia tetap ingkar janji dan akhirnya sampai Tuhan mendatangkan gelap gulita 3 hari. Bagaimana dengan tempat-tempat orang Israel? Mereka tetap ada bintang. Pagi, siang hari tetap ada matahari. Tapi di tempat orang di Mesir, gelap gulita, tidak ada cahaya. 3 hari lamanya. 9 tulah ini sudah diberikan Tuhan kepada Fir'aun, tetapi Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Tuhan ingin Fir'aun tahu bahwa dia
adalah Allah yang benar. Tuhan ingin membawa umat Israel untuk keluar dari Mesir untuk menyembah Dia dan beribadah dengan benar. Anak-anak, Tuhan ini mengasihi rakyat Israel karena Tuhan memang pernah berjanji dahulu kepada Abraham akan selalu menjaga Israel dan membiarkan mereka berkembang menjadi bangsa yang besar. Tapi bagaimana ya dengan Fir'aun? Apakah Fir'aun akhirnya bisa melepaskan bangsa Israel? Nah, anak-anak nanti bisa mengikuti kebaktian minggu depan untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Baik, Tuhan memelihara orang Israel dan anak-anak juga dipelihara Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji akan mengasihi kamu, menyayangi kamu, dan memelihara kamu. Anak-anak tidak usah khawatir. Ya, tetap percaya pada Tuhan, setia akan janji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam Alkitab, ada ayat hafalan yang perlu kita pelajari hari ini. Ada dalam Keluaran pasal ke-8 ayat 1b. Begini bunyi ayat hafalan kita hari ini. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sekali lagi. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sekian firman Tuhan anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dan pemeliharaan Tuhan kepada rakyat Israel dan kepada kami selama ini. Tuhan, ajarilah kami menjadi taat kepada Tuhan dari hari ke hari, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang waktunya kita ingin memberikan persembahan buat Tuhan. Buat kalian yang ingin memberikan persembahan bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi ya minggu depan di jam yang sama. Lause gak mau bosan-bosan ngingetin kalian buat share link video ini buat tetangga kalian, teman Zoom kalian, teman sekolah kalian yang belum beribadah. Jangan lupa di-share ya. Have a nice Sunday. Jesus love you. Dah.